Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jentasya Nabila dari kelas S5G. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pajak. Di materi ini saya akan menjelaskan ada 4 pengertian dan fungsi pajak. Yang pertama, yang kedua sistem pemungutan pajak, yang ketiga ada utang pajak, yang keempat ada tarif pajak. Apa sih pajak itu? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, kesimpulan dari pengertian pajak ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, sifatnya dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal balik secara langsung. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau budgeter. Yang kelima, pajak dapat pula mempunyai tujuan untuk mengatur atau reguleren. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi budgeter atau sumber keuangan negara, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Yang kedua, ada fungsi reguleren atau pengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Hukum pajak juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum pajak material, yaitu norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak. Yang kedua ada hukum pajak formil, merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang terbagi menjadi 3 ini. Yang pertama ada self-assessment system, yang kedua ada official assessment system, yang ketiga ada withholding system. Yang pertama yaitu self-assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk yang pertama ada menghitung sendiri pajak yang terutang, kedua memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, yang ketiga membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, dan yang terakhir melaporkan sendiri pajak yang terutang. Selanjutnya yang kedua ada official assessment system, di mana suatu sistem pemungutan pajak di mana kegiatan menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparatur pajak atau fiskus. Yang ketiga ada withholding system, sistem pemungutan pajak di mana perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga. Pajak yang menganut sistem ini yaitu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, dan 26. Lalu pihak ketiganya yang dimaksud yaitu yang pertama ada badan-badan tertentu, kedua ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, ketiga ada Direktorat Jenderal Anggaran, dan yang terakhir bendaharawan. Selanjutnya ada utang pajak. Timbulnya utang pajak ini disebabkan satu dari ajaran material, menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan, dan yang kedua ada ajaran formil yang menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, berakhirnya utang pajak disebabkan 4, yaitu pertama pembayaran atau pelunasan, kedua kompensasi, 3 kadaluarsa, 4 pembebasan atau penghapusan. Selanjutnya tarif pajak. Saya akan menjelaskan jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif tetap, yang kedua ada tarif proporsional, yang ketiga ada tarif progresif. Tarif tetap itu adalah tarif yang dikenakan sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya seperti tarif bea materai 6.000 atau 3.000. Lalu yang kedua ada tarif proporsional, yaitu tarif berupa persentase tetap. Contohnya seperti tarif PPN 10%, tarif BPP 0,5%, tarif BPHTB 5%, dan lainnya. Yang ketiga ada tarif progresif, yaitu tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar, misalnya pajak penghasilan atau PPh. Berikut adalah gambaran lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.